Seekor itu seekor unta. Zalika zamalun. Jamalun. Jamalun. Nah, madzalika, zalika jamalun. Nah, ahsanti. Kemudian Ibu Mary, apakah itu baju? Zalika gamis. Kemeja atau baju? Adzalika qamisun. Nah, bukan, itu sapu tangan. La zalika apa tuh apa kirti apa kiti Mindil. sapu tangan ya. Mindil. La zalika La mindilun. Adzalika qamisun. La zalika mindilun. Apa ya? Ini sekarang yang ini ya pakai alif lam ya. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Kemudian Ukhti Tifah, air susu itu panas. Bentar, saya belum hafal. Oh, belum hafal. Yang gampang aja berarti. Pintu itu bagus. Al-babu jamilun. Al-babu jamilun. Bu Maryam. Alhamdulillah semuanya sudah sedikit dan sabar. Itu. Jadi awalnya isim yang pertama harus menggunakan alif lam, sedangkan yang kedua dia tidak boleh menggunakan alif lam dan dia dhammatain. Al-babu maftuhun. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang belum paham? Allah saja. Alhamdulillah. Sekarang lanjut ke tamrin ya. Ke tamrin. Tamrin, apa itu tamrin? Yang pertama, waktu ma'adab di awakhiril kalim. Disertai dengan harakat akhirnya. Harakat akhirnya harus jelas. Ya, di situ ada yang tidak menggunakan alif lam dan menggunakan alif lam. Bagaimana cara itu membacanya? Ya, sekarang yang kalimat yang pertama ya, kalimat yang pertama dan yang kedua. Jadi masing-masing peserta menyebutkan dua kalimat. Ini kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, sekarang kita mulai dari Ibu Tuti. Tafadhali. Masjidun al-masjidu. Ahsanti. Jadi masjidun al-masjidu. Cuma ba'daha Ibu Mary. Yang ini. Al-ma'u ma'un. Bu Mulyana. Al-baitu baitun. Ini yang ini, Bu. Yang mana?
Al-baitu. Al-baitu baitun. Oh, baitun di situ baitun ya? Tulisannya ya? Tulisannya babun. Babun. Babun, maaf. Babun. Nah, al-baitu babun. Nah, al-baitu babun. Baik, asli. Kemudian Ibu Rosmayanti, kata yang selanjutnya. Yang ini. Qalamun. Al-qalamu. Nah, qalamun, al-qalamu. Baik, ba'daha. Santi, Ibu Ika. Baru hadir Ibu Ika. Iya, baru pulang kerja. Ya, ini bisa langsung jawab ya. Ini kata yang Iya. saya tanda nih. Al-qalb al-qalbu qalbun. Ahsan. Qamisun waladun. Yusun waladun. Ahsanti. Kemudian setelahnya Ibu Tifa. Tifa. Himarun al-himaru. Yang ini. Al-hajaru al-waladu. Nah, boleh sekalian disebutkan artinya ya. Tadi lupa ya. Biar paham. Ini al-hajaru apa artinya? Batu. Itu mas batu. Nah, batu. Kemudian al-waladu. Anak Anak laki-laki. laki-laki. Nah, Santi. Kemudian yang ini. Selanjutnya Ibu Tuti lagi. Kembali ke Ibu Tuti. Yang mana saja? Himarun ya? Ya. Himarun al-himaru. Nah, artinya? Artinya penutup kepala ya Ustazah? Bukan, itu pakai hi, bukan pakai himar. Kalau yang penutup kepala itu pakai hi. Oh, ini pakai H ya? Himar. Ustazah. Nih, kalau penutup pakai himarun. Himarun al-himaru. Apa itu Ustazah? Lupa artinya. Keledai ya? Ini Keledai ya? Keledai. Keledai ya? Nah, jadi sangat jauh ya artinya antara himar pakai hi sama himar. Penutup kepala pakai kho ya? Himar. Pakai kho. Himarun. Kemudian selanjutnya Ibu Mary. Apa ini? Mana tadi? Mana tadi? Al-hisanu. Hisanun. Al-hisanu. Hisanun. Apa itu al-hisan? Ya. Kuda. Ini hampir mirip dengan himar juga. Ya, kuda. Ini ada kuda yang besar satu lagi, Ustazah. Hison atau apa ya? Khail. Khail banyak kuda ini. Ada hison, terus ada khailun. Khailun ya? Pakai H ya Ustazah? Pakai H. Pakai kho. Khailun. Khailun. Atau pakai farasun. Faros itu juga kuda. Jadi banyak kuda ya. Khail atau Furasun. farasun. Tadi yang maun itu apa Ustazah? Maun. Air. 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 Ana asyrabu alma. Saya minum
air. Nah, di sini ada yang maknanya, silakan ditanyakan. Ustazah, biar ingat terus gimana ya Ustazahnya? Biar ingat terus apa ya? Ingat Ya sering Dibaca Terus terus ya, baca. Ustazah. sebelum tidur dibaca, sebelum membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas ya, dibaca dulu. Gitu kan. Dulu Misalnya ya ada Ustazah. waktu lagi gitu. Atau kalau misalnya pengen benar belajar, ada gambar misalnya di situ kan, ditempel gambar, terus setiap gambar itu ada namanya, kayak gitu kan. Misalnya kita beli poster binatang, nah kita tempelin aja di situ nama-nama binatang, seperti itu, biar ingat. Pastikan kalau bisa ditempel di dinding, kita lihat terus kan. Iya. Gitu. Gak ada pertanyaan ya di tamrin yang pertama. Maknanya sudah semua ya. Kita lanjut ke tamrin yang kedua. Iqra'i waktubi. Baca. Iqra itu baca. Uktub itu tulislah. Jadi membaca sekaligus tulis ya. Iqra waktu baca. Tulislah. Nah, yang pertama. Nanti sekalian diterjemahkan ya di dalam bahasa Indonesia. Ukhti Rosmayanti. Ya, Ustazah. Yang mana? Yang pertama. Al-maktabu maksurun. Meja. Al-maktabu maksurun. Artinya? Meja itu patah. Nah, meja itu patah. Jadi al-maktabu maksurun. Ahsanti. Kemudian yang nomor 2. Ukhti Maryam. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baik. Jadidun. Jadidun, baru. Baru. Jadi itu guru baru. Darrisu jadidun itu guru baru. Tayyib ahsanti. Barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 3, Ukhti Mulyana. Wal komisu wasihun. Al komisu wasihun. Al qamisu wasihun. Artinya kemeja itu kotor. Baju itu kotor ya. Ahsanti. Kemudian yang keempat, Ukhti Tifah. Al-labanu baridun. Nah, ahsanti. Al-labanu baridun. Artinya? Susu itu dingin. Susu itu dingin. Baik, barakallahu fiik. Ahsanti. Kemudian yang nomor 5, Ukhti Ika. Ya, Almas. Halo. Nah, Ya, Al-Masjidu ya. nah. Al-Masjidu. Yang keduanya apa ya? Maftuhun. Maftuhun. Al-Masjidu maftuhun. Nah, artinya? Maftuhun. Al-Masjidu masjid. Kalau maftuhun, apa ya Ustazah? Fataha. Dia dari fiil fataha. Buka. Misalnya ya, ana aftahu al-bab. Saya buka.
Isoba, ya pagi-pagi ana aftahu an-nafidah. Membuka maksudnya gitu. Saya Nah, iya. membuka masjid gitu ya. Betul kan? Kan kalau al-masjidu maftuhun berarti masjid itu terbuka. Oh, berarti masjid itu terbuka. Maftuh. Jadi maftuh itu artinya terbuka. Jadi bisa juga al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Atau apalagi ya yang terbuka, an-nafidah. Nah, tapi kalau an-nafidah di sini maftuhatun pakai tak marbutoh ya, karena an-nafidah itu muannas. Santi, Ukhti Ika. Kemudian yang selanjutnya Mary. Ukhti Mary, Ibu Mary. Al-labanu baridun Yang nomor 6. 6 ya. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Ya, betul. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Kemudian yang nomor 7. Ibu Maryam. Ya Ustazah. Al-qamaru ba'idun. Yang nomor 7, ar-raqmus sabi'. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-labanu baridun. Panjang ya baknya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Nah, susu itu panas dan air itu susu itu dingin dan air itu panas. Ahsanti. Kemudian Ukhti Rosmayanti. Nah, Ustazah. Nomor 8. Nah, ar-raqmus samin. Samin itu yang ke-8. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah. Imam itu duduk dan pengajar itu berdiri. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ahsanti Ukhti Rosmayanti. Summa ba'daha Ukhti Umi Tuti. Umi Tuti, tafadhali yang nomor 9. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Nah, bulan itu jauh. Kemudian yang terakhir, al-ashirah. Ar-raqmul ashir. Ar-raqmul ashir, tafadhali Ibu Mulyana. Apa yang Ustazah? Sapu tangan itu. Al-mindilu. Al-mindilu. Al-mindilu nazifun. 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 Sapu tangan itu bersih. Al-mindilu nazifun. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan. Naam, ahsanti. Barakallahu fiikunna jami'an. Yang 8 dong tadi, 8 artinya. Saya sebutkan isimnya dan peserta menyebutkan lawannya ya, lawan kalimatnya. Misalnya, nadhifun, wasihun. Baridun, Harun. kabirun, Soghirun. saghirun, jalisun, Waqifun. ba'idun, Qoribun. jadidun,
Qadimun. Imun. Iya betul. Qadimun. Kemudian kalau maftuhun Tuh terbuka berarti tertutup ya Ustaz. tertutup. Nih, mughlaqun. Muglakun. Mughlaqun. Mughlaqun. Nah, jadi lawan dari maftuh itu mughlaq. Mughlaqun itu tertutup. Ahsantunna. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tamrin yang ketiga? Nah, Nah, fahimtunna jami'an? Fahimtunna? fahimtun. Insya Allah. Insyaallah. Fahimtu. Baik, bakil ila at-tadrib ats-tsalits imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Jadi istilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang cocok dari kalimat-kalimat yang di bawah ini. Jadi dipilih dari kalimat yang ada di sini ya. Jamilun, wasikhun, maftuhun, arun, thaqilun, khafifun. Coba ya, sekarang kalau yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Di situ kan ada tanda raise hand ya. Ya kan? Tanda apa Ustaz? Ada tanda raise hand kan? Misalnya nih, saya kasih contoh. Di mana sih? Angkat tangan. Ada nggak? Oh, ya ada. Ada. Semuanya udah ketemu tanda itu? Nah, jadi siapa yang bisa menjawab langsung kasih tanda angkat tangan ya. Hapusnya gimana nih? Hapusnya ini dipencet lagi terus lower all hand. Nah, ya. Diturunkan tangannya. Yang mana ya Ustaz? Coba dulu. Oh, nggak bisa turun nih. Bisa ya enggak? Tapi saya bisa kok. Saya bisa menurunkannya. Bisa. Saya udah semua ya, turun tangan semua ya. Kita turun Ustaz. Sekarang yang nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Ibu Tuti ya. Al-hajaru saqilun. Al-hajaru thaqilun. Nah, ahsanti. Apa artinya? Batu itu berat. Batu itu berat. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 2. Ibu Mulyana, tafadhali. Al-babu maftuhun. Naam, ahsanti. Apa artinya? Pintu itu terbuka. Naam, pintu itu terbuka. Nah, ahsanti. Kalau ahsanti apa artinya ya? Bagus. Bagus. Nah, ahsanti itu bagus. Kemudian yang nomor 3. Ar-raqmu tsalits, Ukhti Rosmayanti, tafadhali. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Naam. Ma maknaha? Bulan itu bagus. Bulan Bagus itu apa indah, bagus. Nah, cantik atau bagus. Nah, ahsanti. Masya Allah. Summa ba'daha ar-raqmul rabi'. Ar-raqmul rabi', tafadhali. Ibu Mary, silahkan mencoba. Kayak al-wariqu khafifun. Al-waraqu.
Waraku. Waraku ya. Al-waraqu. Khafifun. Khafifun. Ahsanti. Barakallahu fiik. Al-waraq. Apa itu artinya? Khafif itu ringan. Al-waraku tuh saya nggak tahu apa. Daun. Al-waraq. Daun. Daun itu ringan. Al-waraq. Daun itu ringan. Jamil. Ahsanti. Ar-raqmul khamis. Tafadhali irfa'i al-yad. Tunjuk tangan. Al-mindilu Al-mindilu wasikhun. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Artinya sapu tangan itu kotor. nanti jamil. Wal akhir ar-raqmus sadis. Man turidu al-jawab? Maryam, tafadhal. Siapa yang ingin menjawab? Aku lagi. Ukhti, tafadhali. Nazifun wasikhun. La. Jadi diisi dengan seperti yang ketiga tadi. Kalau yang ketiga ini dia mengisi khabarnya. Tetapi kalau yang keempat ini dia diminta untuk mengisi mubtada'nya. Jadi harus ada alif lam seperti yang ini. Al-mindilu nazifun. Oh iya, ahsanti. Al-mindilu nazifun. Ahsanti. Al-mindilu nazifun. Baik, al-mindilu nazifun. Baik, ba'daha ar-raqmu al-thani. Ukhti Mulyana, Bu Mulyana, tafadhali. Al-qalamun maksurun. Al-qalamu maksurun. Baik, ahsanti. Al-qalamu maksurun. Artinya? Pena itu patah. Ahsanti, Ukhti Mulyana. Sama ar-raqmu tsalits. Tafadhali, man satujib? Ukhti Tifah, tafadhali Ukhti Tifah. Al-ma'u baridun. Baik, ahsanti. Al-ma'u baridun. Jayyid. Artinya? Air itu Al-ma'u baridun. Masya Allah. Ahsanti. Suma ba'daha ar-raqmu rabi'. Irfa'inat. Ibu Tuti, kembali. Al-baitu qoribun. Rumah itu. Al-baitu. Al-masjidu. Al-baitu qoribun. Ahsanti. Al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Rumah al-khamis. Tafadhali. Qoribun apa Ustazah? Dekat. 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 Ibu Mary, tafadhali ar-raqmu al-khamis. Ya Ba'idun apa ya?
Ba'idun ya. Ba'idun lawan dari qaribun. Diddu qaribun. Oh, jauh ya. Al-masjidu ba'idu. Al-masjidu ba'idun. Makna Masjid itu jauh. itu jauh. Ahsanti. Cuma araf musadis. Ukti Maryam. Tafadhali. Di Maryam, sepertinya belum siap. Dedenya nangis. Ya. Tafadhali nomor 6. Apa itu? Ibu Tuti. Nomor Nah, 6. Ustazah. Nomor 6. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Guru itu berdiri. Nah, guru itu berdiri. Suma as-sabi. Arab musabi. Ibu Tifah. Tafadhali. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Al-makna Anak laki-laki itu berdiri. Duduk. duduk. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Al-waladu jalisun. Summa as-samin. Ibu Mary, tafadhali. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Batu itu besar. At-tasi. Ahsanti. Aduh, afwan. Ahsanti. At-tasi. Ibu Mulyana. Al-qamisu qadimun. Al-qamisu qadimun. Kemeja itu lama. Kemeja itu lama. Ahsanti. Al-ashir. Jadidun. Ukhti Rosmayanti. Al-kitabu jadidun. Kitabu jadidun. Makna Buku itu baru. itu baru. Barakallahu fikum ya, Masya Allah. Jadi seperti ini contoh dari mengisi dengan mubtada ya. Kalau yang di tadrib nomor 4 ini kita mengisinya dengan mubtada. Akan tetapi tadrib yang nomor 3 ini kita isi dengan khobar. Nah, jadi kalimat itu terdiri dari dua, jadi dari mubtada dan khobar. Di pembahasan yang nomor ini ya, di pembahasan yang ketiga ini. Kemudian di situ ada
al-kalimat tuh jadi Kalimat Satu baru. kalimat baru. baru. Nah, kalimat baru di situ. Ayo kita baca bersama-sama ya. Al-qamaru. Al-qamar. Jadidun. Jadi Qadimun. qadimun. Wasikhun. Wasih. Nazifun. Nazifun. Harun. Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Tuhun. Maftuh. Maksurun. Maksurun. Taqilun. Taqilun. Khafifun. Khafifun. Jamilun. Jamilun. Waqifun. Waqifun. Jalisun. Jalisun. Jadi di situ ada 1, 2, 3, 4, 16 ya, 16 kalimat jadidah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini semuanya bisa dihafalkan ya. Amin. Jadi nanti biar mempermudah kita untuk mempelajari bab selanjutnya. Jadi, kalimat jadidah itu ada yang ditanyakan atau ada makna yang belum diketahui? Saghirun. Saghirun. Ada belum saghirun? Saghirun, kabirun, maftuhun. Saghirun apa tadi saya? Saghirun. Saghirun itu kabirun. Kabir. Kecil ya? Nah. Lawan kata dari kecil. Dari besar, berarti kecil, saghirun. Saghirun besar. Iya. Saghirun. Saghir kecil. Maftuhun. Rusak gitu. Turun. Saja kalau ini jadi al-kalimatul jadidah dipakai samar butuh ya. Yang atasnya itu Jadi ini apa yang coba tolong atasnya diulangi? Ustazah ada al-kalimatul jadidah. Itu kan jadi pakai samar butuh ya. Itu kenapa ya Ustazah? Iya. Karena al-kalimat di situ dia jamak. Dia kan mubtada khabar ya di situ. Dia sifat dan mau insya Allah kita ada pembahasannya. Jadi kenapa dia pakai tak mabni? Karena al-kalimat itu jamak. Jamak. Nah, segala sesuatu yang bentuknya jamak, dia sifatnya mu'annas al-jadidah. Mu'annas pasti ada tak marbutohnya. Contoh yang lainnya, misalnya buku-buku itu al-jamilah. Al-jamilah pakai tak? Iya, jadi segala sesuatu yang banyak jamak dalam bentuk jamak dia pakai mu'annas. Gitu. Ya, syukran Ustazah. Jadi kalau dia mu'annas, Ustazah,
Kata Iya, betul. sifat ya? Iya, semuanya. Jadi Oh ya, minggu yang sama. ya, dilanjutkan dulu. Ya, ya. Oke, Ustazah. Enggak jadi ingat, jadi kalau keroyokan itu perempuan. Kalau banyak. Keroyokan. Iya. Jadi kalau yang jamak dia pakai muannas. Misalnya ya di sini kita kitab itu al-kutub ya. Al-kutub kathiratun. Apa itu kathiratun? Kathiratun, banyak. Banyak. Kasir, bukan? Iya. Kasiron, bukan banyak. Meskipun Alkitab itu kan muzakkar ya, isim muzakkar yang bersifat laki-laki, tetapi karena dia berbentuk jamak lebih dari 3 ya, jamak itu kan 3, banyak. Nah, dia kabarnya muannats. Oh, gitu. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Ada yang bertanya ya, zalik boleh nggak pakai alif lam? Kalau zalikal kita bulari setelah zalika itu boleh memakai alif lam, tapi pembahasannya bukan di sini ya. Kalau pembahasan kita yang kemarin yang das awal sama das asani, pelajaran yang pertama dan kedua itu tanpa alif lam. Alif lam dia harus ada khabarnya, misalnya zalika apa ya? Al-kitabu. Nah, belum jadi jumlah mufidah. Dia belum menjadi kalimat yang sempurna. Kita tambah zalikal kitabu jadidun. Nah, ada jadidunnya. Akan tetapi kalau kita menulis zalika kitabun, nah itu sudah menjadi jumlah mufidah. Itu sebuah buku. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat kalimat zalika kitabun itu jumlah mufidah, jumlah yang memiliki makna. Akan tetapi ketika kita menggunakan alif lam, zalika kitabun itu ada jumlah di tengahnya. Bisa zalika tapi harus ada istilah setelahnya. Jadi sebenarnya kalau menggunakan alif lam setelah zalika, tetapi setelahnya itu harus ada isim yang menerangkannya. Tetapi pembahasan pertama dan yang kedua itu tanpa alif lam. Ada alif lam. Paham? Mafhum? Mafhum itu bisa dipahami? Insyaallah. Suaranya sedikit tenggelam. Suaranya nggak kedengaran saja. Iya, suaranya kurang kedengaran. Oh iya ya. Tapi kok jelas banget di sini kok suaranya. Nah, ini baru jelas. Sekarang udah Sekarang jelas baru ya? jelas. Tadi putus-putus. Ya, sekarang jelas. Nah, jadi dzalika itu boleh digabungkan dengan alif lam, tetapi setelahnya itu harus ada isimnya, ya. Tetapi di pembahasan kita yang sekarang itu dzalikanya tanpa alif lam. Jadi boleh menggunakan alif lam. Misalnya dzalikal kitabu. Tadi saya ulang lagi ya. Jadidun. Nah, itu boleh pakai alif lam di sini. Tetapi harus ada khabarnya, isimnya lagi. Akan tetapi ketika kita menggunakan kalimat dzalika kitabun tanpa ada alif lam di sini, dia sudah menjadi kalimat yang sempurna. Kalau kita menggunakan alif lam, dzalika alkitab, sampai di situ ya, dia belum menjadi kalimat yang sempurna sampai ada jadidun. Akan tetapi kalau tanpa alif lam di sini, yang contoh yang kedua ini, dzalika kitabun, nah ini sudah menjadi kalimat yang sempurna. Maaf Ustazah, kalau untuk artinya pakai menggunakan bahasa Indonesia untuk yang pertama itu
sama yang kedua bedanya apa Ustazah? Dzalika alkitabu jadidun, dzalika alkitab misalnya, kitab itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau secara arti bahasa Indonesia itu tidak ada bedanya. Tetapi dalam penyusunan nahunya kali ya, bahasa Arabnya ya dia berbeda. Nah, dzalika kitab buku, tapi kalau dzalika alkitab, kitab itu. Itu baru. Jadi kalau misalnya alkitabu itu kitab itu, ya, bukan itu sebuah buku. Tetapi kalau misalnya dzalika yang ini, yang nomor 2 ini, dzalika kitabun itu sebuah buku. Berarti sudah jelas itu buku, misalnya buku fikih atau buku sejarah seperti itu. Tapi kalau misalnya dzalika alkitabu, buku itu. Nah, masih ngambang kan di sini ya? Masih rancu, buku apa? Nah, di situ makanya kita menambahkan jadidun. Buku itu baru. Oh, berarti yang dimaksud buku itu tuh ternyata buku yang baru gitu. Itu perbedaan antara yang pertama sama yang kedua. Kalau dzalika kitabun itu sebuah buku, tapi kalau dzalika alkitab, kitab itu Itu. Paham. Terus tetap pakai obat. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Udah, insya Allah. Paham tuh Ustazah. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Yang lainnya boleh bertanya. Maaf Ustazah, yang tadi zalikal kitabu jadidun, bedanya sama alkitabu jadidun apa Ustazah? Nggak ada beda. Secara arti nggak ada bedanya. Tetapi nanti kalau secara i'rabnya ya, di dalam bahasa Arab itu ada grammarnya lah ya. Kalau bahasa Inggris itu beda antara alkitabu jadidun sama zalika jadidun. Nah, itu secara bahasa sebenarnya sama aja. Tetapi nanti secara grammarnya itu berbeda. Gitu. Kan secara arti itu sama aja. Sama. Cuman di sini dia bentuknya mubtada khobar ya. Yang kita pelajari saat ini. Kalau ini mubtada juga dan mubtada khabar, tetapi ini mubtadanya, dzalikal kitabu mubtadanya, jadidun dia khabarnya. Seperti itu. Dzalikal kitabu. Hasil Ustazah. Iya, sama. Insya Allah paham tuh. Nah, jadi insya Allah sebelum selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, sebelum kita melanjut ke pelajaran yang baru, seperti tadi kita murojaah ya, biar tidak lupa sama pelajaran-pelajaran yang lalu. Jadi supaya memacu peserta buat belajar lagi gitu di rumah, supaya tidak lupa. Karena bahasa Arab itu dia berkelanjutan ya, dari yang pertama, yang kedua, ketiga itu ada sambungannya, bersambung seperti itu kan. Jadi ketika kalau yang di pertamanya belum terlalu paham, nanti yang selanjutnya dia akan sulit memahami. Jadi memang harus benar-benar paham nih pelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita udah yang ketiga nih. Makanya penting banget untuk murojaah sebelum mulai pelajaran. Ustazah, aku nanya dong, kalau maftuhun itu kan terbuka, lawannya kalau tertutup itu apa ya Ustazah?
Mughlaqun. Apa? Tulis Gimana saja? mughlaqun. Pakai koin ya? Mughlaqun. Di sini saya tulis terlihat nggak di situ? Kelihatan. Terlihat. Mughlaqun pakai gha. Mughlaqun. Pakai kof ya? Pakai qaf. Pakai roin apa pakai Gha. Pakai gha. Ghin. Nya domah saja mug ya? Mughlaqun. Dhammah. Mughlaqun untuk mudzakkar ya, albabu mughlaqun. Tapi kalau nafidzah itu mughlaqatun. Mughlaqatun. Kita belum belajar muannas ya. Kita dari kemarin belajar mudzakkar semua. Tapi nggak apa-apa Tak marbutoh ya. sebagai pengetahuan ya. Jadi kalau albabu mughlaqun, kalau an-nafidhatu mughlaqatun. An-nafidhah apa artinya? An-nafidhah Apa artinya? temennya pintu. Temennya pintu. Kalau rumah itu pasti ada pintunya, ada nafidhahnya. Jendela. Jendela. Jendela ya. Iya, jendela. Al-babu mughlaqun, an-nafidhatu mughlaqatun. Kalau lawan maksurun apa Ustazah? Maksurun itu pecah ya, patah. Jadi ini yang lawannya apa? Lurus ya? Lurus atau bersatu menyatu mengerti? Atau baru mungkin ya, baru. Patah, kalau lawannya patah Jadi apa? Nyambung, Ustazah. Nyambung, bersambung, lurus. Apa ya bersambung ya? Kurang tahu juga ya. Mungkin jadi dan kali baru ya, pecah atau patah itu kan pasti yang lama ya, sesuatu yang lama. Jadi mungkin lawannya jadi dan baru, sesuatu yang baru. Atau jamilun, bagus. Bagus ya. Jamilun. Iya bisa ya. Yang nggak hadir hari ini siapa ya? Ibu Eis ya? Bu Ida ada nggak? Bu Is nggak ada Bu Is. Ya tadi izin. Bu Joy kayaknya nggak ada Bu Joy. Joy ya Bu Joy. Oh iya Bu Joy, Bu Eis. Kemudian Rosita ya, Tidak ada Rosita. Oh iya banyak yang nggak hadir. Iya, itu banyak yang kemarin malah dari hari ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya sampai akhir nanti. Amin. Jadi Ustazah lawan Jamilun Ustazah. Qobihun. Qobihun jelek. Apa Ustazah? Kop apa kap? Qofan apa Ustazah? Qobihun. Kho pakai kho ya. Qobihun pakai kho ya. Pakai kho. Jelek. Qobihun. Qobihun. Maaf, bukan pakai kho, ada yang pakai ha. Qobihun. Pakai ha, apaan? Salah. Qobihun.
sesuatu yang nggak dipahamin apapun itu tolong ditanyakan ya. Jadi soalnya kalau nggak bertanya nanti saya kira udah paham semua gitu. Jadi jangan sampai dijadikan beban. Gitu. Jadi apapun yang tidak dipahami silahkan ditanya. Supaya kita nggak merasa sulit untuk melewati pelajaran-pelajaran setelahnya. Ustazah. Ustazah, apaan Ustazah? Kalau latihan, saya kan suka link di Google Translate tuh Ustazah. Itu bahasa Arabnya bisa dipertanggungjawabkan kan Ustazah? Kadang-kadang ini dia menggunakan bahasa Arab yang jarang sekali digunakan oleh orang Arab. Gitu. Jadi kalau kita mau mencari kamus ya, download aja kamus bahasa Arab di Play Store-nya, jangan di internetnya ya. Di Play Store ya Ustazah. Nah, ini saya juga udah download kamus yang berbahasa Arab dan ternyata alhamdulillah maknanya juga bagus semua. Yang kemarin yang sempat di-share sama ibu siapa ya kemarin ya? Yang di grup. Ya. Itu ada bingung. Kamus apa ya itu? Nantilah ya saya. Ya. Ustazah kalau bahasa Arabnya lawan kata apa Ustazah? Ridun. Apa? Ridun. Pakai dot sama dal atau aksun. Ain, kaf, sin. Aksun. Ain, Kaf, sin. aksun. Aksun. Atau bidun, dia bisa bidun atau aksun. Bidun itu dot sama dal. Dalnya ada tasydidnya. Bidun ya. Bidun. Itu lawan kata. Kalau sinonim muradif. 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 Pakai dal ya Ustazah? Pakai dal. Muradifun. Muradifun. Sinonim. Kita akhiri atau ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Mafhum semua ya pelajaran ini. Jadi kita hari ini mempelajari tentang mubtada dan khabar ya. Latihan jawab mubtada dan latihan jawab khabar. Insya Allah nanti ada tugas ya. Tugasnya mungkin membuat kalimat dari mubtada khabar atau nanti ada khabarnya terus teman-teman semua menyebutkan mubtadanya atau sebaliknya ada mubtada dan teman-teman menyebutkan khabarnya. Mubtada itu maksudnya subjeknya ya Ustazah? Ya, yang di depan. Isim yang Predikat. subjek itu kata kerja kan ya? Iya. Dan dia tidak kata kerja, predikat. Predikat. Isim, predikat ya. Subjek Kita tidak belum mempelajari kata kerja di sini. Kita baru mempelajari isim semua. Benda ya. Benda, orang, nama binatang itu termasuk isim semua ya. Besar, kecil. Mubtada tuh sama isim beda ya Ustazah? Sama. Mubtada itu dibuatnya dari isim. Jadi mubtada sama dengan isim gitu? Sama. Ya, isim yang telah dan harus menggunakan alif lam. Harus berbentuk ma'rifah, sesuatu yang diketahui. Al-ma'rifah. Harus ada alif lamnya. Al-ma'rif.
Harus ada alif lam. Misalnya al-kitabu, Yang kata ujungnya berarti kata keterangan Ustaz ya? ya, keterangannya. Kalau keterangannya dia tanpa alif lam, ya. Kabarnya. Cukupkan dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Allahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Jumpa di minggu depan. Insya Allah. Insya Allah.